Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Saputra dari Program Studi Sosiologi Agama semester 4 STAIN Mengkalis. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu hedonisme dalam konsumsi sehari-hari. Nah, sebenarnya apa itu hedonisme? Hedonisme ini sendiri adalah istilah berasal dari bahasa Yunani hedone, yang berarti kesenangan. Jadi apa itu hedonisme? Hedonisme itulah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Sifat hedonisme adalah berusaha menghindari hal-hal yang menyakitkan atau menyusahkan dengan memaksimalkan perasaan-perasaan menyenangkan. Menurut Sarwono, pengertian hedonisme adalah konsep diri, di mana gaya hidup seseorang dijalani sesuai dengan gambaran yang ada di pikirannya. Sebagai contoh, seorang olahragawan. Biasanya gaya hidup sehat merupakan prinsip hidup dan menjadi kesenangan tersendiri bagi mereka. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa hedonisme ini sendiri adalah sebuah sifat ataupun prinsip hidup yang hanya mengikuti kemewahan demi bersenang-senang, atau bisa dibilang hanya ingin yang enak-enaknya saja. Nah, apa sih hubungan antara konsumsi dan hedonisme ini? Ya, jika ditanya apa korelasi atau hubungan antara konsumsi dan hedonisme, tentu saja berhubungan. Karena konsumsi adalah kegiatan yang dimana kita memakai, memakan, dan membeli barang dan jasa. Nah, sedangkan hedonisme ini sendiri sebuah sifat yang berkaitan dengan konsumsi itu sendiri, yang dimana ingin sekali hidup dalam sebuah kemewahan. Ketika berbicara mengenai konsumsi dan hedonisme, pasti bisa diarahkan langsung ke ekonomi, sosiologi, ataupun gabungan keduanya, yaitu sosiologi ekonomi. Bisa dikatakan pandangan ketika pelajaran tersebut sedikit berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. Nah, bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri sifat orang yang punya hedonisme ini? Yang pasti yang pertama itu menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utamanya. Seperti artinya itu mencari kesenangan. Tidak pernah merasa puas, selalu ingin sesuatu yang lebih, dan terus menepis perasaan sakit atau lari dari hal yang dianggap menjadi sebuah beban. Ada ciri pertama dari orang yang memiliki sifat hedonisme. Mereka percaya bahwa kebahagiaan adalah tujuan utama yang harus dipenuhi setiap insan, khususnya diri mereka sendiri. Yang kedua yang pasti adalah sifat konsumtif. Sifat konsumtif bisa dikatakan sebagai sifat mutlak yang dimiliki oleh mereka para penganut hedonisme. Tidak peduli apakah barang yang mereka inginkan merupakan suatu kebutuhan atau hanya keinginan semata. Mereka akan mencari cara untuk mendapatkan. Singkatnya, orang hedon tidak memiliki skala prioritas dalam hidupnya. Dan tidak heran juga sih, banyak dari mereka itu tidak memiliki tabungan, apalagi investasi. Yang ketiga itu ingin segala sesuatu yang serba mewah. Mereka yang memiliki gaya hidup hedonisme adalah orang-orang yang cenderung ingin bermewah-mewahan dan larut dalam gemerlap dunia. Orang dengan ciri ini terbagi dalam dua jenis. Pertama, mereka yang memang mampu secara finansial, dan yang kedua, mereka yang cenderung memaksakan. Istilahnya sosialita. Keadaan dan rela melakukan apa saja untuk memenuhi standar hidup yang mereka inginkan. Tipe yang kedua ini cenderung ekstrim dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, seperti berhutang dan menggadaikan aset yang dimiliki untuk kebutuhan konsumtif. Nah, ini alasan-alasan dan sisi negatif yang bisa diterima oleh orang-orang yang hedonisme. Nah, alasan orang jadi hedonisme itu yang pertama tentu saja yang paling klasik itu adalah sangat ingin terlihat keren dan kekinian dan menjadi perhatian sekitar. Yang kedua, pada dasarnya dialah orang yang cukup kaya dan sangat diajari hidup dalam kemewahan sejak kecil. Nah, ini semua tentang tergantung pemikiran masing-masing. Tapi ini adalah dua alasan yang emang paling sering dikaitkan dengan masalah hedonisme. Nah, bagaimana dengan sisi negatif dari sifat hedonisme sendiri? Nah, sisi negatif pertama itu bisa dikatakan sangat latah karena tidak bisa melihat orang lain mempunyai barang lebih bagus dari punyanya. Dan yang kedua, sangat boros dan menggunakan uang seperti tidak peduli bagaimana nasib kedepannya. Ya, seperti tidak membeli barang-barang yang ini tidak terlalu dibutuhkan. Itulah kenapa alasan mereka tidak mempunyai investasi. Dan yang ketiga, jika ditegur, ia mengatakan hidup ini hanya sekali. Jadi tidak masalah sedikit bermewah-mewahan. Ya, emang agak sedikit ini. Kurang lebih inilah sisi negatif dari sifat hedonisme. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi yang ketiga ini emang adalah sifat yang cukup tampak terhadap orang yang mempunyai sifat hedonisme. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya kali ini adalah
Sebenarnya tidak ada masalah ingin membeli barang itu atau ini, tetapi kita itu harus paham fungsinya dan apa kegunaan bagi kita ke depannya. Dan sebenarnya juga tidak ada larangan untuk hidup bermewah-mewahan, tetapi jangan sampai kemewahan itu bisa membuat kita hancur sendiri. Nah, baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.